Tika. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi di sini kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau mendiskusikan hasil dari kerja kita, yaitu tentang budaya Jambi yang berbau Islami. Nah, jadi di sini kita sudah mewawancarai beberapa sumber yang akan kita diskusikan sama-sama. Jadi untuk memulai diskusi kali ini yang akan didahului dengan kawan kita. Tapi sebelum kita memulai diskusi, ada baiknya kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Jadi dengan saya sendiri, saya Suci Ramadhani dengan NIM F1D1221112 dan rekan saya Arfi Muhammad Nurdin dengan NIM F1D1221116. Dengan saya Adelia Wahyu Nurrozi dengan NIM F1D1221114. Dan saya Junita Amelia dengan NIM F1D1221120. Saya Ernuri Risti Arafa dengan NIM F1D1221118. Baiklah, untuk memulai diskusi kita kali ini, kami persilahkan rekan saya, Junita Amelia, untuk memulai diskusi kali ini. Kepada Junita, kami persilahkan. Baiklah, jadi di sini saya akan membacakan latar belakang masalah. Budaya Melayu Jambi sebagai objek kajian transformasi, ada pergeseran budaya dari tradisi ke modern dan ke urban. Melayu Jambi dikenal dengan tradisi Islam, dengan slogan ada bersendi syarak bersendi kitabullah, mengandung nilai-nilai filosofis yang sangat kuat, yakni tentang teori kebenaran yang diakui oleh masyarakat Melayu Jambi. Secara epistemologi, dalam disertai ini adalah mainstream pemikiran yang dianggap sebagai kebenaran, yang jika dialihkan pada epistemologi Melayu Jambi, maka ia dapat dimaknai sebagai tradisi yang diakui kebenarannya dalam sistem nilai masyarakat Islam Melayu Jambi. Masyarakat Jambi hingga dewasa ini misalnya mengenal bentuk slogan adat bersedia syarak bersedia kitabullah. Dalam proses ini kemudian kebudayaan Melayu Jambi mengalami proses islamisasi. Pantun Jambi atau sloko adat Jambi misalnya terlihat syarat dengan muatan religiusitas Islam. Misalnya, berguna hidup karena beradat, adat lembaga jadi pakaian, sempurna hidup karena syahadat, syahadat dijaga mengkokohkan iman, adat mati dikandung tanah, dunia tinggal harta pun tinggal, selamat mati mengandung ibadah, banyak amal banyak bekal, adat orang berjalan malam, ada suluh jadi pedoman adat orang beragama Islam, ada petunjuk menerangi iman, orang berkain menutup aurat. Sesuai dengan petua hadis, orang muslim hidup beradat, lakunya sopan, mukanya manis. Di bulan Ramadan orang tarawih sudah sembah yang membaca Al-Quran. Orang beriman hidupnya salih dan hanya lapang lakunya sopan. Banyak alasan yang mendasar untuk mengungkapkan persoalan fenomena budaya Melayu Jambi dari tradisi keislaman, ke modern, dan ke urban. Untuk lebih lanjut akan menjelaskan budaya Melayu Jambi secara historis dari fase pra-Islam, fase Islam, dan fase modern. Secara geografis diketahui bahwa hampir seluruh wilayah budaya Melayu berada di kawasan khatulistiwa atau ekuator yang sekaligus ditandai oleh ekologi alam beriklim hujan lebat sepanjang tahun dalam 2 musim angin dan bumi yang dipenuhi oleh hutan hijau berawa di sekitar pesisir pantai. B. Di sini ada rumusan dan batasan masalah. Setelah menjelaskan secara deskripsi apa itu tradisi dan urban secara teori dan konsep,
bisa melihat bagaimana transformasi budaya Melayu Jambi dari tradisi keislaman ke masyarakat urban di zaman modern. Untuk menjelaskannya, akan memberi kunci pertanyaan. Mengapa terjadi fenomena transformasi budaya Melayu Jambi? Untuk bisa menjelaskannya, akan membuat pertanyaan di bawah ini. 1. Bagaimana sejarah dan perkembangan Islam Melayu Jambi? 2. Bagaimana masyarakat tradisi dan urban Islam Melayu Jambi? 3. Bagaimana relasi perubahan budaya Islam, masyarakat Islam Melayu Jambi dan tradisi hingga urban. C. Tujuan dan manfaat penelitian. Dari pertanyaan di atas, ada 4 tujuan dalam penelitian ini. 1. Mendeskripsikan sejarah dan perkembangan masyarakat Islam Melayu Jambi. 2. Mendeskripsikan masyarakat tradisi dan urban Islam Melayu Jambi. 3. Mendeskripsikan relasi perubahan budaya Islam masyarakat Islam Melayu dari tradisi hingga urban. Berdasarkan tujuan tersebut, disertai ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu 1. Menambah hasanah keilmuan peradaban Islam, khususnya yang berkaitan dengan budaya Melayu Jambi. 2. Diharapkan diajarkan rujukan terhadap kajian mengenai sisi yang sama tetapi berbeda konteksnya. Dan terakhir, mendapatkan konsep baru dengan penulisan disertai isi. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya, Ropi Muhammad Nurdin. Ya, terima kasih kepada saudari Junita Amelia. Untuk pembahasannya di sini ada 3. Yang pertama, sejarah dan perkembangan masyarakat Islam Melayu Jambi. Menurut Saudagar Fakhruddin yang meneliti isi prasasti Amogasapa tahun 1286 Masehi, terungkap bahwa kawasan pedalaman Jambi adalah kawasan akhir kerajaan Buddha di Jambi, di mana pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Melayu Jambi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan agama Hindu Buddha yang diperkirakan masuk ke Jambi sejak awal abad ke-1 Masehi. Melalui pantai timur Jambi, menyusuri tepian Sungai Batanghari, pengaruh Buddha terhadap kebudayaan awal Melayu Jambi dikuatkan oleh bukti-bukti penemuan peninggalan umat Buddha di daerah Jambi berupa candi, arca, dan situs purbakala. Menurut antropolog Judith Nagata, hubungan antara Islam dan Melayu termasuk Melayu Jambi ini terjadi karena Melayu adalah salah satu dari beberapa suku di mana antara identitas agama dan etniknya merangkap atau tumpah tindih. Identitas agama sekaligus merupakan identitas suku. Dalam hal ini, identitas Melayu adalah Islam, sehingga nyaris tidak ada orang Melayu yang memeluk agama lain selain Islam. Sehingga muncul istilah yang menyatakan bahwa to be Malay is to be Muslim. Keberadaan agama Islam diyakini hadir di Jambi sekitar abad 7 Masehi dan berkembang menjadi agama kerajaan setelah abad 13 Masehi. Orang Parsi atau Iran, Turki, dan bangsa Arab lainnya telah hadir di pantai timur Jambi atau Bandar Muara Sabak sekitar 1 abad atau abad 7 Masehi. Dalam catatan Ising disebutkan bahwa sewaktu itu mengunjungi Melayu atau ia menumpang kapal Persia atau Iran. Pada masa itu di Iran agama Islam telah menyebar dalam masyarakatnya. Proses kedatangan Islam yang paling menarik adalah ditandai dengan adanya akulturasi Islam dengan budaya setempat. Akulturasi budaya pada akhir menghasilkan berbagai varian keislaman yang disebut dengan Islam di Nusantara yang berbeda dengan Islam dalam Greek Tradition atau Islam di tanah Arab. Fenomena demikian bagi sebagian pengamat memandangnya sebagai penyimpangan terhadap kemurnian Islam dan dianggapnya sebagai Islam sinkretis. Meskipun demikian, banyak peneliti yang memberikan apresiasi positif dengan menganggap bahwa setiap bentuk Islam di suatu wilayah akan berbeda dengan artikulasi Islam di wilayah lain. Untuk itu, gejala ini merupakan bentuk kreasi umat dalam memahami dan menerjemahkan Islam sesuai dengan budaya mereka sendiri, sekaligus akan memberikan kontribusi untuk budaya Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nuri. Selanjutnya bagian B, yaitu tradisi dan urban Islam Melayu Jambi. Unsur-unsur kebudayaan Melayu Jambi disebutkan oleh Fakhruddin Saudagar, antara lain upacara kepercayaan tradisional, sistem kemasyarakatan atau kepemimpinan, sistem gotong royong, adat perkawinan, tata pendidikan, bahasa, seni, tata pergaulan, corak arsitektur bangunan, peralatan dan pertukangan, permainan, ragam makanan dan minuman, tata nilai pengetahuan, hukum adat, pengobatan, dan bentuk kreasi lain. Berasumsi ada pergeseran budaya Melayu Jambi
yang mana sudah disepakati sejak Islam masuk ke Jambi. Secara bersama bahwa tradisi Melayu Jambi adalah Islam. Dilihat Melayu Jambi, dewasa ini berbanding terbalik dengan ruh ajaran Islam itu sendiri. Di sini melihat ada fenomena transformasi budaya Melayu Jambi dari esensi ajaran Islam menjadi sebuah transformasi di zaman urban. Akan memberi contoh fenomena budaya Melayu Jambi sekarang, seperti pendidikan Islam dan masjid. Apa yang menjadi menarik di sini adalah tradisi keislaman budaya Melayu Jambi. Ketika Islam mulai masuk ke Jambi, orang Melayu Jambi menuntut ilmu keislaman di surau dan di masjid untuk menuntut ilmu keislaman. Ketika budaya Melayu Jambi memasuki zaman modern dan urban, orang Melayu Jambi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, poin ketiga yaitu perubahan budaya Islam masyarakat Islam Melayu dari tradisi hingga urban. Jadi di Jambi artikulasi ajaran Islam diwujudkan sejak masa Kesultanan Jambi. Dalam perkembangannya identitas Melayu Islam berangkat dari falsafah masyarakat Jambi, yakni adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Falsafah ini menunjukkan dua hal. Pertama, adat Melayu Jambi bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kedua, Al-Quran dan Sunnah atau tradisi Islam terefleksi melalui adat Melayu Jambi. Dengan demikian, menyatukan Islam dan budaya Melayu Jambi tidak dapat dilepaskan dari proses Islamisasi yang pernah terjadi di daerah ini. Menurut Saudi Asy'ari, proses Islamisasi yang terus-menerus terjadi ketika Kesultanan Jambi diperintah oleh orang Kayo Hitam sekitar dekade pertama abad ke-16. Prosesnya berlangsung secara damai tanpa konfrontasi dengan agama dan kepercayaan lokal. Mazhab yang kemudian dianut oleh Sultan, meskipun mazhab yang lain juga tumbuh, adalah mazhab Syafi'i. Ini yang kemudian menjelaskan mengapa mazhab ini menganut dan dianut mayoritas pemeluk Islam di Jambi. Adat dan budaya Melayu Jambi adalah salah satu peradaban yang telah berkembang ratusan tahun yang lalu, khususnya di tanah sepucuk Jambi. 9 luruh rumah adat perkawinan, serta budaya lainnya dapat memberikan berbagai keterangan tentang seni dan teknologi, serta bagaimana pengaruh bangsa lain terhadap penduduk lain. Tempat peribadatan jelas menginformasikan kepada kita betapa penduduk suatu negeri mementingkan hubungan mereka dengan Yang Maha Kuasa. Mereka tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan yang serba religius. Ungkapan tradisional sebagai sumber informasi kebudayaan daerah Jambi, masyarakat Melayu pada dasarnya dapat dilihat A. Melayu pra-tradisional, B. Melayu tradisional, C. Melayu modern. Dilihat dari kategorinya, maka masyarakat Melayu Jambi dapat diklasifikasikan dalam Melayu tradisional. Menurut Yasmar Yusuf, kearifan dan tradisi Melayu ditandai dengan aktivitas di kampung. Kampung merupakan pusat ingatan sekaligus pusat suam. Kampung menjadi pita perekam tradisi, kearifan lokal. Fenomena budaya Islam Melayu di kota Jambi tentang informasi masyarakat tradisi hingga masyarakat urban dengan penjelasan histori terbentuknya kebudayaan Melayu Jambi dari fase pra-Islam, fase Islam, dan fase modern. Kemudian, proses perubahan dimaksud adalah ingin melihat penyebab dari perubahan yang dimaksud adalah ingin melihat penyebab dari perubahan tradisi keislaman Melayu Jambi ke masyarakat urban Melayu Jambi di zaman modern saat ini. Yang terakhir adalah ingin melihat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di Melayu Jambi sekarang. Sumber data, pengumpulan sumber terakhir dengan permasalahan penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Yang dicari dari dua sumber ini adalah yang pertama, data primer. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata diucapkan secara lisan, gerak-gerak atau perilaku yang dilakukan oleh
subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Sumber primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Lembaga Adat Melayu Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kabupaten Muara Jambi, tokoh masyarakat di Kota Jambi dan seberang Kota Jambi meliputi tokoh agama, tokoh adat, lembaga adat, tokoh pemuda, akademisi, dan beberapa lembaga organisasi sosial dan budaya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto, dan lain-lain. Sumber sekunder adalah informasi yang diperoleh dari objek yang tidak langsung terlibat dengan peristiwa antara lain buku yang membahas tentang buku, dokumen, artikel, dan jurnal-jurnal baik secara makro dan mikro yang berkaitan dengan transformasi budaya Islam Melayu Jambi dari masyarakat tradisi menuju masyarakat urban. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah suatu upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Lanjut. Yang kedua, ada observasi. Menurut Kusuma, observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu dan objek lain yang diselidiki. Yang ketiga ada literatur. Peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Lanjut. Yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan pengumpulan dokumen menurut Sugio merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti ini berupa foto dan gambar. Sedangkan menurut Leong, dokumen yaitu setiap bahan tertulis atau film lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik. Dokumentasi dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Sekian itu tadi, dan untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Suci. Nah, baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari rekan-rekan sekalian. Jadi, dengan adanya materi tadi, menurut rekan-rekan sekalian, kan kita ada tiga perumusan masalah. Nah, jadi menurut argumen teman-teman, dari argumen ini tadi, apa pendapat teman-teman tentang materi kita? Jadi kepada teman-teman sekalian, kami persilakan untuk menyampaikan opininya masing-masing. Kalau untuk pribadi saya, yang namanya budaya Islam tuh kan, ya mungkin ini cuman di Jambi, cuman saya akan menambahkan. Kalau di Jawa itu kan untuk penyebaran budaya Islam itu kan dari Sunan Kalijaga itu bisa kita lihat bahwa penyampaian budaya Islam itu lewat dari wayang. Nah, dari wayang kulit itu juga termasuk dalam budaya Islam yang dalam penjabarannya itu seperti kayak perantara supaya masyarakat Jawa itu mengerti apa itu Islam. Karena pada zaman dulu itu orang Jawa itu atau masyarakat Jawa masih rata-rata itu beragama Hindu. Nah, jadi pada saat itu Sunan Kalijaga itu mempunyai ide atau kreasi untuk membagikan ajaran Islam lewat wayang kulit. Itu sih kalau dari saya. Nah, baiklah, itulah tadi dari rekan saya, Raffi Muhammad Nurdin. Jadi untuk yang lain, saya persilakan untuk menyampaikan opininya tentang makalah kita ini.
Baiklah, selanjutnya dari saya. Jadi tadi kan dijelaskan bahwasanya budaya Jambi itu masih tergolong dalam budaya tradisional. Jadi mungkin dari kalimat tradisional itu dikarenakan budaya yang ada di Jambi sekarang ini belum masuk ke dunia yang terlalu modern. Maksudnya gini, budaya-budaya yang di Jambi itu belum terkontaminasi oleh perkembangan zaman yang ada di era sekarang. Maka dari itu disebutkan budaya Jambi pada saat ini masih tergolong sebagai budaya yang modern. Budaya yang tradisional. Baik, terima kasih Adelia. Nah, jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Adelia, kita di sini menggunakan dua data primer, dua data. Yang pertama itu data primer dan data sekunder. Nah, jadi data ini itu hasil observasi kita. Jadi kita menggunakan data primer, kita di sini mewawancarai beberapa tokoh masyarakat, tokoh adat, yang ada di daerah Jambi ini, dan kita menggunakan juga data sekunder. Di sini kita mencari literatur, baik itu dari googling ataupun buku, artikel, dan sebagainya. Jadi di sini kita mewawancarai beberapa narasumber kita. Nah, jadi menurut hasil observasi yang kita dapatkan di sini, narasumber tidak bisa atau memiliki privat di sini. Jadi narasumber di sini tidak bisa kita dokumentasikan, atau di sini kita hanya menggunakan kita mencatat di buku, dan kita juga tidak bisa mengambil foto atau gambar. Jadi itu kan tergantung dari narasumber itu sendiri. Jadi untuk rekan yang lain atau ada tambahan untuk opini kita tentang makalah ini? Siap, sepertinya tidak ada. Oke, jadi dengan adanya materi ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penjelasan pada kajian tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa di kota Jambi ini, sebagai wujud masyarakat tradisi menuju Melayu urban Islam Jambi, masyarakat tradisi Islam Melayu Jambi memiliki tradisi lokal yang dipengaruhi oleh Sulfem Islami. Ya, ini terbukti dengan sejarah bahwa agen Islamisasi di Islam Melayu Jambi adalah kaum Sulfi yang dari abad 16 sampai 17. Dia berdakwah bahwa masyarakat Islam Melayu Jambi yang beradaptasi dengan budaya lokal. Kemudian maaf untuk Ropi, saya screen-nya tolong ke kesimpulan. Oke. Jadi di mana di sini yang dijelaskan dijelaskan secara literatur yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Berdasarkan dengan proses sejarah masyarakat Islam Melayu Jambi, ini apa? Udah sesuai. Jadi fenomena ini dapat terlihat dari proses sejarah Melayu Jambi, sedangkan subjek yang memegang modal atau masyarakat urban Islam Melayu Jambi, menurut penelitian ini, kekuasaan yang mendominasi sebagai subjek, tetapi masyarakat yang tidak memiliki kuasa turut menjadi subjek yang dominan. Dengan catatan masyarakat urban memiliki modal untuk mendukung ekstensinya di dalam arena. Masyarakat urban Islam Melayu Jambi sebagai arena, di sini peneliti fokus kepada fenomena di kota Jambi sebagai objek penelitian untuk melihat habitat dan modal
kapital tertentu. Bagaimana eksistensi dalam mendukung dominan budaya Islam di dalam arena sosial, ekonomi, politik, kekuasaan, pemerintahan, dan pendidikan. Oleh karena itu, Plus Islami hadir untuk menekankan pembangunan masyarakat Islam Melayu Jambi lebih menuju modernitas, baik dari material maupun non-material, yang mana nanti akan menguatkan masyarakat Islam Melayu Jambi untuk mendukung kebudayaan Islam di masa yang akan datang. Jadi itulah yang dapat kita diskusikan sepertinya malam ini. Dari materi ini, baiklah, itulah yang dapat kita sampaikan. Kami menyadari atau kita menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dalam isi, sistematikanya, dan cara kita dalam mendiskusikan ini. Jadi oleh sebab itu, kita sangat mengharapkan kritik dan saran bagi Bapak yang melihat video ini dan untuk menyempurnakan presentasi ini. Jadi kami harap semoga presentasi ini juga bisa bermanfaat bagi yang melihat, dan terima kasih. Selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.